Gimana hasil cocok nggak? Umi dan Teteh dua-duanya nggak bisa mendonorkan tuh Rehan. Teh, saya mohon Teteh bicara sama Abah ya. Kan Abah cuma dengerin omongnya Teteh aja. Dan sekarang Abah itu satu-satunya harapan kita untuk bisa memberikan donor hatinya untuk Rehan. Abah kan bapaknya, pasti kan cocok. Tolong ya Teh, mohon demi Rehan Teh. Teteh akan coba nanti ngomong sama Asep. Alhamdulillah, terima kasih ya Teh. Kasihan Umi. Umi nggak tahu kalau Abah bukan bapaknya Mas Rehan. Belum tentu hatinya Abah akan cocok sama Mas Rehan. Kamu salah, Marwah. Aku melakukan ini demi anak kandungku, Rehan. Walaupun aku tahu kemungkinan Asep bisa mendonorkan hatinya ke Rehan sangat kecil. Teh, biar saya duluan ya bicara sama Abah. Abah, hatinya Rehan tuh rusak dan dia butuh transplantasi hati. Abah kan bapaknya, jadi Abah satu-satunya harapan untuk bisa mendonorkan hati untuk Rehan lah. Biarin aja. Abah nggak mau donorin hati Abah buat anak durhaka itu, nggak mau. Abah kan ayah kandungnya Rehan, jadi Abah satu-satunya harapan. Tolonglah, Umi mohon ya, Bah. Biarin aja. Rehan yang mati. Kalau Rehan mati kan semua jadi tenang. Abah tenang, istri Abah tenang, nggak mikirin dia lagi. Jadi betah di rumah, ya kan? Ya Allah, Bapak macam apa yang mengharapkan anak kandungnya meninggal? Anak itu kan harusnya berbakti sama orang tua, ya kan? Nah ini, Rehan itu tidak berbakti sama orang tua. Makanya mungkin, ya itu pembalasan Tuhan lah buat dia. Makanya dia jadi kayak begitu. Umi mohon, hanya Abah harapan Umi, tolonglah Bah. Nggak mau. Abah nggak mau donorin hati Abah buat dia. Itu. Teh, seandainya keajaiban itu ada, Abah mau mendonorkan hatinya untuk Mas Rehan. Sebentar lagi rahasia kalian akan terkuak. Karena dokter akan curiga, kenapa hatinya nggak ada yang cocok. Pulang. Pulang. Abah terlalu keras kepala. Dia benar keterlaluan. Tega sekali sama anaknya sendiri. Ih, apa-apaan sih ah? Aku nggak mau pulang. Kamu ngapain sih sini? Hah? Dasar istri durhaka. Nggak ada izin dari suami. Ngapain kamu kesini? Hah? Ayo pulang. Enggak, aku nggak mau. Kamu berani nentang Abah? Hah? Berani ngelawan kamu? Aku nggak peduli, pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau nurutin perintah Abah lagi. Ngapain sebentar lagi si Rehan juga mati. Kamu nggak ada gunanya di sini. Ayo pulang. Ih, nggak mau. Aku nggak percaya sama Abah. Aku yakin kok Mas Rehan bakal dilindungi sama Allah. Dan aku nggak akan pernah mau turutin perintah Abah lagi. Dia masuk ruang ICU. Aku harus kejar. Mohon maaf Pak, Bapak tidak boleh masuk ruang ICU. Tapi saya ada penting. Hanya 2 orang yang boleh masuk Pak. Jika Bapak ingin masuk, silahkan tunggu sampai ada yang keluar bergiliran. Silahkan duduk Pak. Awas sama begitu keluar, nggak ada ampun buat kamu. Sadarlah nak, jangan tinggalkan Umi. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu ya nak.
Umi yang sabar ya Umi. Afifah, Umi harus kuat ngadepin semua cobaan ini. terima kasih Afifah. Umi juga sudah nggak tahu apa yang harus Umi lakukan. Umi sudah berusaha untuk mendonorkan hati Umi, tapi ternyata tidak cocok. Aku ngerti perasaan Umi. Aku juga sedih ngeliat Mas Rehan kayak gini Umi. Jadi kita harus ngedoain buat keselamatannya Mas Rehan. Biar cepet sembuh. Iya Afifah, memang yang bisa Umi lakukan sekarang hanyalah berdoa. Umi udah sepenuhnya tawakal dan semua ikhtiar sudah coba. Tapi jika Allah mengizinkan, apapun bisa terjadi di dunia ini. Aku juga selalu berdoa untuk keselamatannya Mas Rehan Umi. Sampai Mas Rehan benar-benar pulih dari sakitnya. Mas Rehan itu orang yang baik. Aku yakin Allah pasti akan mengirimkan malaikat untuk mendonorkan hatinya buat Mas Rehan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma syifik Rabbanas. Syifi anta syafi la syifaan ila syifauka. Ya yukhadiru saqma. Amin, ya Rabbal Alamin. Kasihan Umi. Aku bisa ngebayangin gimana hancurnya perasaan Umi ngeliat kondisi Mas Rehan kayak gini sekarang. Itu kan Mas Rino. Mas Rino? Mas? Elis. Ngapain kamu kemari? Mas kemana saja? Aku udah cari-cari Mas kemana-mana. Tapi Mas selalu aja menghindar. Lis. Masa lalu kita itu sudah tinggal kenangan. Kamu jangan ungkit-ungkit lagi. Aku butuh bantuan Mas. Anak kita dalam keadaan sekarat Mas. Butuh mencangkokkan hati Mas. Tolong Mas. Ini darah daging Mas. Aku udah mencoba mendonorkan hatiku tapi tidak cocok Mas. Satu-satunya hanya Mas. Hanya Mas yang bisa menolong Rehan. Kenapa Mas diam aja? Kenapa Mas tidak mau bantu? Ini darah daging Mas sendiri. Saya tidak mau mengambil resiko dengan mendonorkan hati saya. Tolong Mas. Tolong untuk sekali ini aja Mas. Selama ini aku udah gak pernah nuntut apa-apa sama Mas. Ini demi anak kita Rehan Mas. Aku mohon tolong Mas, tolong. Cuma dia yang aku punya sekarang. Elis, tolong kamu mengerti. Saya kan sudah bilang, masa lalu kita itu tinggal kenangan. Saya tidak bisa. Aku tidak mau terlibat dalam masalah ini. Baik Mas. Kalau Mas tidak mau membantu aku, lihat saja. Aku akan temuin istri Mas dan anak Mas. Aku akan bongkar kebusukan Mas. Lis, apa maksud kamu? Hah? Kamu mau menghancurkan keluargaku? Terserah. Sekarang pilihan ada di tangan Mas sendiri. Kalau Mas tidak mau bantu, akan aku hancurkan keluarga Mas. Oke. Saya akan mendonorkan hati saya. Tapi ada harganya. Baik. Mas minta berapa? 500 juta. Mas, yang benar Mas. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Terserah kamu. Terserah kamu. Kalau kamu tidak mampu, ya
Lupakan saja donor hati itu. Aku tidak punya pilihan lain. Waktu Rehan tidak banyak. Dia harus segera menemukan donor hati yang cocok. Baik. Aku akan penuhi permintaan Mas. San, Tata minta uang 500 juta. Mau operasi donor hatinya Rehan. 500 juta. Banyak amat teh. Asep nggak mau teh. Pasti duit segitu. Banyak itu teh. Biarin aja lah. Rehan mati. Lagian kan kalau Rehan mati kita bisa tenang teh. Kita nggak perlu lagi jaga-jaga rahasia. Ya kan? Asep juga bisa tenang, nggak perlu lagi takut tapi kawin sama dia, ya kan? Asep! Asep benar-benar tidak punya hati. Tega pisan sama Teteh. Kalaupun Asep marah sama Rehan, paling tidak Asep hargai Teteh sebagai kakak. Asep nggak peduli teh. Asep nggak mau ngasih duit segitu. Bagus. Kalau Asep tidak mau kasih, aku bongkar semua ini. Kalau Rehan bukan anak Asep. Kasih tahu aja. Kasih tahu aja sama Marwah. Asep juga nggak peduli. Asep nggak takut teh. Nggak takut. Tolong! Gak takut sama Teteh? Asep tidak takut sama Teteh? Iya? Ibu pergi dari sini. Ibu buru. Bu, sebaiknya Ibu pergi dari sini. Berani-beraninya kamu ngusir saya. Kamu belum tahu siapa saya. Saya nggak perlu tahu siapa Ibu. Sebaiknya Ibu pergi sekarang juga. Gimana caranya bisa dapetin uang 500 juta? Rehan harus segera dioperasi. Aku harus temuin Marwah. Dia pasti mau mengeluarkan uang itu. Marwah? Teh. Kebetulan ketemu Marwah di sini. Iya. Teteh ada perlu? Ada yang mau Teteh bicarakan? Tapi Teh, saya mau sholat dulu ya, mau doain Rehan. Aduh, kumaha sih? Ya teh penting pisan. Tapi kita sholat aja dulu. Teteh udah sholat belum? Kita berjamaah ya. Habis itu baru kita bicara. Kelamaan. Mana teh kumaha? Ya teh penting soal donor hatinya si Rehan. Emangnya kenapa? Abah berubah pikiran? Udah, lupain aja si Asep. Si Asep teh tidak mau mendonorkan hatinya untuk si Rehan. Abah tuh keras banget ya hatinya. Iya bener sih dia ngeliat Rehan tersiksa sama penyakitnya. Ulah melo kitu. Teteh udah ketemu sama orang yang mau mendonorkan hatinya. Yang bener Teh. Ya bener lah. Tapi orang itu minta bayaran 500 juta. 500 juta? Iya. Tadi Teteh udah ketemu sama si Asep. Tapi Asep tidak mau kasih uangnya. Ya udah biar aku yang bayarin ya. Syukurlah kalau kamu bayarin. Iya tapi Teh, saya mau ketemu orangnya dulu ya. Nanti Umi siapin aja uangnya. Sama Teteh dijemput orangnya. Ya? Iya Teh. Makasih ya Teh. Alhamdulillah. Umi ngapain bawa tas gede? Jangan-jangan dia mau bayar donor hati itu. Wah ini nggak boleh. Aku harus cegah Rehan nggak boleh sembuh.
Masa Allah. Astaga. Pak, bagaimana sih? Jalan ngeliat lah nih kalau gerobak jatuh gimana? Tadi kan nggak ada gerobak tuh. Nggak ada gerobak tadi. Makanya jalan ngeliat dong. Udah usah. Nggak bisa kayak begitu, awas aja. Ini kalau gerobaknya tumbah gimana nih? Dagangan saya habis urusannya. Enggak, bukan kamu. Aduh, awas dong ya. Kamu gimana? Nggak bisa kayak begitu. Udah pokoknya ganti rugi dulu nih. Alah, ganti rugi bagaimana? Nih kalau kaca pecah gimana? Alah, polisi. Polisi nih. Polisi. Urusan sama kamu polisi. Main polisi main kabur aja. Apalagi ya? Ya ganti rugi. Ganti polisi nih, Pak. Nih mau memeras. Dia manggil polisi. Memeras.